warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel YouTube Desa Gerikilan Kalijambe. Pada saat ini kita berada di kampung KB yang ada di Desa Gerikilan, yaitu di Dukuh Pak Blengan Kulon. Nanti di kampung KB ada apa aja, programnya apa aja, yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami. Saat ini kami berada di kampung KB Desa Gerikilan, yang tepatnya berada di kampung atau Dukuh Pak Blengan Kulon, RT 13, 14 sama 14A. Dan saat ini saya berada di sini berdampingan dengan para senior-senior kami dan juga tokoh-tokoh yang ada di balik layar daripada kampung KB ini. Yang pertama mungkin bisa kami perkenalkan, ada Pak Narto selaku koordinator kampung KB Desa Gerikilan, dan di samping kiri saya ada Pak Insinyur Suyatno selaku ketua kampung KB Dukuh Pak Blengan, dan juga ada Ibu Sri Nur Haryati ya Bu. Sri Nur Haryati, beliau adalah ketua UPPKS Kampung KB yang ada di Desa Gerikilan. UPPKS itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa contoh produk ya yang sudah dihasilkan atau dikembangkan oleh teman-teman yang ada di kampung KB yang ada di Desa Gerikilan. Langsung saja untuk menyingkat waktu, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Narto selaku koordinator penyuluh yang ada di sini. Mungkin kampung KB yang ada di Gerikilan ini sudah berdiri tahun berapa Pak? Tahun berapa dan sampai 2021 ini, dan juga mungkin ada program-program semacam apa yang tentunya nanti bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Gerikilan. Monggo. Ya, terima kasih. Kami dari Kecamatan Kalijambe dan Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen. Pada prinsipnya pada kampung KB Purbasri yang tepatnya di Desa Gerikilan, Dukuh Pak Blengan, Kecamatan Kalijambe, itu berdiri pada tanggal 6 Oktober tahun 2016, yang pada saat itu mungkin baru pertama kali di Kecamatan Kalijambe dan Kabupaten Sragen baru 7 kecamatan yang sempat mencanangkan kampung KB pada saat itu. Berkenaan dengan program-program yang ada di kampung KB Purbasri Desa Gerikilan, yaitu salah satunya yang paling kita unggulkan, yaitu PPKS atau usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, yang pada saat tahun 1979 itu awal berdirinya, namun masih dalam bentuk UPPKA, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor pada saat itu. Dan kegiatan yang lain mungkin termasuk kegiatan dari Potan, yaitu Tribina, BKB, BKR dan BKL, yang program dari dinas juga masih ada lagi, yaitu PIK remaja, ada lagi juga kegiatan-kegiatan yang lain. Namun pada prinsip
bentuk dukungan dari kantor kami, ya, dari kantor dinas BPKP Kabupaten Sragen, itu pada prinsip itu untuk mendukung dan memfasilitasi program-program yang ada di lini terbawah, yaitu di desa dan pada saat ini di Kampung KB Purba Asri, Desa Krigilan, Dukuh Pablengan, yang pada saat ini sedang dalam proses pengusulan atau pengajuan Kampung KB COE atau Central of Action, yang mana pada saat ini baru proses pengajuan dari Kabupaten Sragen. Mungkin itu dulu yang bisa sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Narto. Berarti dari 2016 sampai 2021 kan berarti sudah hampir 5 tahun ya? Ya. Hampir 5 tahun, dan saya dengar nanti juga Kampung KB sini juga akan menjadi Kampung KB percobaan ya? Ya. Kampung KB percontohan untuk tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten berarti kan secara apa ya? Secara peningkatan itu berarti memang ada peningkatan produk atau peningkatan daripada sumber daya manusia yang ada di Desa Krigilan. Bisa dijelaskan kembali, Pak? Oke. Pada prinsip kami memfasilitasi baik semua kegiatan yang ada di Kampung KB ini, termasuk memfasilitasi kita bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain, KUA, dari kesehatan, dari dinas pertanian, dan pada saat itu kami sudah menghadirkan atau memfasilitasi untuk hadir untuk bekerja sama, membantu dan memprinsipkan bahwa Kampung KB Purba Asri ini adalah Kampung KB milik kita bersama. Berkaitan dengan UPPKS, kami sering pernah memfasilitasi bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain, melakukan dinas Singkako, mungkin dari pemasarannya kami pernah memfasilitasi untuk berikan online pemasaran di tingkat Jawa Tengah, yaitu ada pemasaran produk online dari tingkat Jawa Tengah yang difasilitasi juga dari provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu. Terima kasih Pak Narto. Berarti memang 5 tahun ini kan berarti kan sudah maju lah tarafnya untuk Kampung KB yang ada di Krigilan ini. Mungkin selanjutnya di samping kiri saya, kayaknya sudah tidak sabar lagi, Pak Yatno ini selaku Ketua Kampung KB dari periode pertama sampai sekarang masih tetap Pak Yatno ya? Pak Yatno itu memang salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Krigilan dan membawai semua lini ya, dari menjabat semua apa saja ada Pak Yatno pokoknya. Luar biasa. Terus mungkin gini Pak, kaitannya dengan Kampung KB ini mungkin tadi juga sedikit panjang lebar juga sudah bicarakan sama Pak Narto. Mungkin kami juga ingin tahu jadi program-program langsung yang ini disampaikan oleh Pak Yatno selaku ketua, dan mungkin suka dukanya menjabat menjadi ketua Kampung KB, mulai merintis dari awal sampai 5 tahun ini, dan nanti ke depan akan menjadi sebuah kampung percontohan yang tingkat kabupaten. Itu kan berarti luar biasa. Jadi mungkin bisa disampaikan. Monggo Pak Yatno. Ya, terima kasih untuk Pak Sarif. Kami selaku Ketua Kampung KB Purba Asri itu ya alhamdulillah dari sejak tahun 2016 berdirinya Kampung KB itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kita, khususnya di Pedukuhan Pablengan Kulon. Dari RT 13, 14, 14A itu sangat masyarakatnya untuk berkembang, untuk maju itu sangat respon sekali. Jadi alhamdulillah juga dengan adanya Kampung KB ini masyarakat itu bergerak, jadilah mempunyai produk-produk unggulan yang diwadahi dengan ada UPPKS. Ini sangat, dengan adanya Kampung KB ini sangat mendukung sekali. Selain itu
untuk SDM-nya masyarakat ini dengan adanya masukan mungkin dari pertemuan-pertemuan yang sudah berjalan, itu dari ya mungkin dari KUA, dari Polsek, dari dinas kehutanan atau apa, itu memberi masukan pada masyarakat. Jadi masyarakat ini SDM-nya itu bertambah karena ada masukan-masukan ilmu dari sosialisasi. Selain itu untuk PKR-nya remaja itu ya lumayan sudah mempunyai, walaupun ada kebun kosong itu ditanami pisang. Nah, pisang ini untuk mendukung kalau ada salah satu produk unggulan ini, misalkan ada kekurangan, pisang itu berarti kan pisang bisa dihandle oleh PKR-nya. Jadi bisa disuplai dari kelompok remaja tersebut ya. Jadi ya terima kasih kepercayaan dari mungkin kelurahan, dari kecamatan, dari kabupaten itu untuk pabrik ini, insya Allah kita siap untuk menjalankan tugas sebagai ketua kampung KB untuk memajukan masyarakat kita. Terima kasih Pak Yano. Berarti kan selain peningkatan SDM kan juga dari sisi ekonominya juga dapat ya. Ternyata dengan wujud adanya BPKS tadi. Ternyata di kampung KB yang ada di Kirkilan ini ada berbagai macam produk-produk unggulan. Kayak semacam ini kan oleh-oleh khas yang ada di kampung Purba Asri yang ada di Dukuh Pablingan ini. Nah, tentunya di sebelah kami juga ada Ibu Nur selaku Ketua UPPKS Kampung KB yang ada di Dukuh Pablingan ini. Nah, mungkin langsung saja Bu, mungkin bisa diceritakan awalnya bisa punya pemikiran menciptakan ataupun punya produk semacam ini, terus kemudian kan tentunya kan ini tidak sendiri, punya kelompok. Nah, itu cara memanage kelompok itu biar bisa maju bareng semacam itu. Monggo, langsung aja Ibu. Iya, terima kasih. Kami di kelompok PPKS di sini menemukan ide yang semula itu banyak sekali sumber daya alam yang melimpah di daerah sekitar sini, tapi masyarakat kurang bisa memanfaatkan untuk menjadikan nilai tambah yang lebih. Biasanya kalau mereka panen itu cuman dijual dengan nilai yang rendah, harga yang rendah, tapi dengan adanya upaya seperti ini kita manfaatkan, kita beri pelatihan pada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, misalnya kacang, singkong, terus ada walo, ada pisang, itu diolah menjadi suatu makanan yang tentunya bisa awet lebih lama. Kalau misalnya pisang itu mateng ya sudah nggak termakan, biasanya kan terus busuk gitu. Nah, itu bisa diolah, akhirnya diawetkan menjadi makanan yang tahan lama seperti keripik itu. Terus kemudian ada juga di sini untuk kacang. Biasanya kalau mereka panen kacang itu cuman ditebas dengan harga yang rendah itu, akhirnya dengan pengolahan dengan tradisional itu pengolahannya pun tidak memerlukan banyak bahan campuran lain, cuman kacang saja diolah dengan sederhana, yaitu menggunakan wajan kerawang itu di atasnya dikasih pasir, itu sederhana sekali. Jadi untuk perapiannya menggunakan kayu bakar, nah itu jadilah seperti kacang kerawang yang semula itu harga per kilonya itu cuman 6.000, 7.000, tapi setelah diolah menjadi kacang kerawang akhirnya bisa mencapai 20.000 ke atas. Oh iya. Itu Bu, kalau saya melihat ini secara penampilan ya, packaging dan sebagainya, ini kan berarti kan sudah
sudah profesional dan juga mungkin sedikit yang perlu disampaikan. Berarti kan ini berarti kan untuk kaitnya dengan perizinan dan sebagainya itu sudah ada nggih? Ini bisa diceritakan. Iya. Untuk perizinan kemarin juga kami dapat fasilitas dari Dinas UMKM, Disperindakom juga. Mereka memberikan fasilitas untuk perizinan itu cuma-cuma, jadi gratis ya. Cuman untuk yang labnya, uji labnya kita juga mengeluarkan biaya ya juga itu, tapi tidak terlalu mahal sebenarnya. Dan seperti itu, nah produk-produk yang ada di UPPKS ini ya, itu semuanya alhamdulillah punya perizinan, legalitasnya sudah resmi. Jadi PIRT sudah ada, sampai halal pun sudah terdaftar ada gitu. Oke, terima kasih Bu. Berarti memang untuk kaitannya dengan perizinan kan baik itu PIRT, izin halal itu kan sebenarnya sudah ada. Berarti memang aman dikonsumsi dan memang ini siap untuk bukan hanya untuk masyarakat sini saja, nanti kan bisa kedepannya lebih luas lagi. Terus tentunya berarti kan untuk mengelola berbagai macam olahan produk tentunya kan ada kendala Bu ya. Mungkin bisa ceritakan kendalanya semacam apa, mungkin pemasaran atau dari bahannya atau apa monggo. Oh gini, iya, kendalanya itu memang dari segi pemasaran itu memang produk dari kami itu sebenarnya kan produk yang sehat ya, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewarna, terus tanpa bahan-bahan yang membahayakan. Jadi cenderung kalau di pasaran itu mereka inginnya itu belinya itu dengan kuantitas yang lebih banyak, harganya murah. Tapi untuk dari produk kami memang untuk kuantitasnya itu disesuaikan dengan harganya itu tadi. Memang kalau masyarakat belum tahu dengan kualitas produk kami, mahal dibanding dengan produk yang ada di pasaran seperti itu. Jadi untuk mengenalkan produk, kalau produk kita itu memang produk yang namanya bagus, itu memang untuk di masyarakat belum bisa menerima. Ya, yang namanya kita usahakan tetap tentunya kan ada halangan atau rintangan atau apalah yang intinya yang penting kan ini kan dari Kampung KB itu juga sudah menunjukkan semangat, dan tentunya ini kan semuanya kan yang mulai ibu-ibu ya Bu ya. Ibu berarti kan Kampung KB ini sudah ada pemberdayaan terhadap perempuan. Pemberdayaan terhadap yang biasanya di rumah hanya bertani, hanya ngomong, tapi sekarang sudah punya kelompok-kelompok yang nanti bisa bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Narto selain UPPK sendiri, mungkin ke depan punya program semacam apa untuk Kampung KB yang ada di sini. Ya, terima kasih sedikit kami sampaikan rencana dan wawasan dari menurut kami, yang mana kami berprinsip Kampung KB adalah kampung berkualitas, bukan kampung keluarga berencana lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kami juga mempunyai prioritas program dana yang intern dari tingkat desa Krigilan sendiri, Kecamatan Kalijambe, yang mana kami ingin mengubah image dari masyarakat Dukuh Pagelengan sini biar tidak berprinsip lagi seperti zaman purba zaman dulu, walaupun namanya purba asri, namun masyarakatnya harus masyarakat yang elit nih, masyarakat yang elit. Berarti kita berdekatan dengan kompleks wisata Sangiran yang kita sangat mempunyai sumber daya yang cukup untuk kita berkembang. Kalau kami merencanakan dengan program desa Krigilan sendiri bertepatan dengan mau launching desa wisata, desa wisata, juga mengembangkan dan memberikan image kepada masyarakat selangkah lebih maju dengan sama-sama dengan kampung-kampung yang lain. Program kami mengubah semua dari bentuk potan, bentuk kegiatan-kegiatan
Kampung KB ini seperti remaja diharap punya sekretariat sendiri Pak. Punya sekretariat sendiri untuk mengembangkan remaja di Dukuh Pablengan ini dengan misalkan dari sekretariat mestinya bentuknya bukan seperti pos kamling Pak. Sekretariat agak besar dan muat beberapa orang misalkan dari kegiatan-kegiatan karena taruna daripada nganggur di bincang-bincang kosong ya jalan kan lebih enak di sekretariat dengan mengembangkan teknis-teknis, mempelajari komputer, mencari info-info lowongan pekerjaan suatu misal di remaja itu tidak kokum kegiatannya bahkan mari di tempat-tempat yang sepi untuk menghindarkan seperti itu. Selain itu untuk kegiatan masyarakat yang peningkatan ekonominya berwawasan agar mengubah image masyarakat untuk menciptakan suatu pasar yang awalnya pasar itu untuk kepentingan masyarakat Pablengan sendiri, namun nanti setelah berkembang misal kita mencari suatu tempat atau wilayah untuk berkumpul dan di situ diadakan kegiatan di Kampung KB itu misalkan pagi dengan acara nanti setelah pandemi ada acara untuk senam dulu untuk kegiatan BKL atau kegiatan Kampung KB masyarakatnya senam dulu pagi dan setelah muncul di situ berkepanjangan nanti akan kita timbulkan tempat-tempat orang berjualan. Awal saya yakin cuman sekedar kecil ya untuk masyarakat sendiri, namun nanti setelah memasyarakat dan di perikilan sini saya yakin ya di Pablengan ini dalam bentuk apapun nanti bisa kita orbitkan untuk tempat-tempat wisata. Karena di Sangiran sendiri itu masih terlalu sulit untuk bergerak mengembangkan di daerah lain, misalkan mau ke Dungowo masih jauh. Kami berprinsip agar setiap wisatawan yang datang ke Sangiran 1 hari full tidak boleh lepas dari desa Krikilan. Kita obrigkan, kita unjulkan di Krikilan 1 hari full tidak oper ke tempat wisata yang lain. Kita bisa ke tempat wisata mungkin religi, ada wisata kuliner, ada wisata Kampung KB, wisata yang lain-lain. Seperti itu Pak Cerek, rencana yang akan datang. Terima kasih Pak Narto. Berarti saat ini memang sudah ada pergeseran nilai atau mindset yang dulu memang masyarakat itu tahunya KB itu kan keluarga berencana. Sekarang kan menjadi keluarga berkualitas. Berarti kan sudah terjadi pergeseran nilai dan tentunya ini harapan ini nanti bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan tentunya keberadaan Kampung KB ini sangat berdampak baik itu dari segi SDM dan juga pendapatan bagi masyarakat yang ada di Pablengan ini. Dan tentunya kami selaku pemerintah desa juga sangat mendukung dan tentunya nanti kita bisa berkolaborasi Pak sesuai dengan program dari Bapak Kepala Desa, sesuai dengan visi misi Bapak Kepala Desa bahwasanya kita akan mengajukan desa wisata dan kebetulan SK baru proses sampai Dispora dan tentunya harapan kami nanti tahun ini kita sudah launching desa wisata dan tentunya keberadaan Kampung KB ini bisa bersinergi ya. Jadi seperti yang diutarakan Pak Narto tadi, gimana caranya pengunjung itu 1 hari full bisa di desa Krikilan. Mungkin bisa nginep, mungkin kita bisa wisata alam, kemudian outbound, kemudian ke Kampung KB, ada UBPKS-nya, ada kulinernya, ke Museum Sangiran, mungkin bermalam lagi ada nginep di homestay dan nanti disuguhi oleh berbagai macam seni dan budaya yang ada di Krikilan ini. Dan tentunya kita juga berdoa bersama-sama supaya desa Krikilan ini bisa lebih maju lagi dan tentunya keberadaan Kampung KB ini tidak semua desa yang ada di kecamatan tidak ada Pak ya? Ya, tidak ada. Hanya berapa Pak? Baru 3 desa. Baru 3 desa saja. Tentunya ini sesuatu hal yang luar biasa manfaatnya bagi masyarakat yang ada di desa Krikilan. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih dulu Pak Narto, Pak Yana dan Bu Nur. Tapi saya juga setelah ini kita penasaran, kita lihat nanti kita berkunjung ke
dapur umum ya, dapur yang ada di sini katanya untuk pengolahan produk-produk yang proses pengolahan produk-produk yang ada di sini. Itu dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian tadi kegiatan kita hari ini. Kita berkunjung di Kampung KB Desa Krigilan. Kita tadi juga sudah ngobrol-ngobrol bareng dengan koordinator Kampung KB, dengan pengelola ataupun pengurus Kampung KB, dan juga sosialisasi yang ada di Kampung KB, dan juga kita berada di salah satu outlet ataupun kedai Mbak Edik, salah satu UP PKS yang ada di Kampung KB ini. Dan harapan kami ke depan Kampung KB ini bisa maju dan juga selalu bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Pablingan Kulon ini, dan juga secara luas masyarakat yang ada di Desa Krigilan ini. Oke, demikian tadi liputan kami hari ini, dan jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Desa Krigilan Kali Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.